Tiada lagi lambang pelangi di ban Kapten Premier League. Dilansir dari BBC, Premier League sudah bekerja sama dengan Badan Amal LGBT sejak tahun 2014 yang lalu untuk kampanye Rainbow Laces. Dan kini di tahun 2025 kerjasama itu telah selesai. Itu artinya sudah tidak ada lagi lambang pelangi di ban kapten tim, serta tiada pula lagi simbol-simbol pelangi di tali sepatu pemain. Darwin Núñez cetak gol perdana untuk Al Hilal. Darwin Núñez tak membutuhkan waktu lama untuk membuka keran golnya bersama Al Hilal. Striker asal Uruguay tersebut langsung mencatatkan namanya di papan skor pada laga debutnya dan membantu timnya meraih kemenangan telak 6-0. Gol itu sekaligus menjadi penegas awal yang gemilang bagi perjalanan karirnya di Liga Arab Saudi hanya beberapa hari setelah ia meninggalkan Anfield Stadium. Ronaldo gacor di pramusim Al Nassr. Cristiano Ronaldo unjuk gigi dalam tur pramusim Al Nassr. CR7 mengoleksi total 6 gol dari 3 pertandingan yang sudah dijalani. Al Nassr diketahui melakoni tur Eropa dalam pramusim Juli hingga Agustus 2025. Klub asal Arab Saudi ini melancong ke Austria, Portugal dan juga Spanyol untuk menghadapi 4 tim yang berbeda. Amorim sebut Mbeumo dan juga Cuna masih belum 100%. Manajer Manchester United yakni Ruben Amorim menegaskan bahwa Bryan Mbeumo dan juga Matheus Cuna masih belum maksimal. Di sepanjang pramusim MU, Mbeumo dan Cuna belum menyumbangkan gol ataupun assist. Dan pada pertandingan terakhir Mbeumo dan juga Cuna bermain saat MU melawan Fiorentina. Saya pikir mereka mungkin baru 50 atau 60% dari apa yang mereka bisa lakukan. Saya pikir seperti tim yang lain, kami akan meningkat di selama musim berjalan dan mereka akan jauh lebih baik, kata dari sang manajer. Liverpool kena comeback dari Crystal Palace sehingga skor 2-2 menandai akhir waktu normal dan laga Community Shield dimenangi oleh The Eagles lewat drama adu penalti. Gol Liverpool diciptakan oleh Hugo Ekitike dan juga Jeremy Frimpong, sedangkan Crystal Palace membalas lewat gol dari Jean-Philippe Matita dan juga Ismail Assar. Dan Crystal Palace juara Community Shield setelah memenangi adu penalti 3-2. Tampil menjanjikan, Arne Slot puji debut dari Hugo Ekitike. Arne Slot memuji dampak positif yang diberikan oleh Hugo Ekitike pada debutnya bersama Liverpool. Meski timnya kalah dari Crystal Palace pada laga Community Shield, Hugo Ekitike berhasil mencetakkan gol pembuka di Wembley Stadium. Dia memberikan dampak yang baik, tetapi dia juga merupakan contoh pemain yang baru saja datang. Dan saya tak mau mengambil resiko, ujar dari Arne Slot. Blunder Arne Slot bikin Liverpool kehilangan trofi. Kekalahan Liverpool menyoroti beberapa keputusan penuh resiko dari manajer Arne Slot. Dua diantaranya tampak jelas keliru pada hari tersebut. Di antaranya adalah melepas Curtis Jones yang terlalu cepat. Curtis Jones tampil sebagai figur penting di lini tengah milik Liverpool. Selanjutnya Mo Salah seharusnya ditarik lebih awal. Mo Salah menjalani laga yang buruk terutama secara kolektif di momen-momen penting. Los Chulos menangi Joan Gamper Trophy. Barcelona meraih kemenangan besar saat menjamu Como dalam laga uji coba Joan Gamper Trophy, dan Los Chulos menang 5-0 lewat brace Fermin Lopez dan juga gol dari Lamine Yamal. Joan Gamper Trophy menghadirkan duel Barcelona versus Como, dan pertandingan tersebut digelar di Estadi Johan Cruyff Stadium, di mana sebelumnya diwacanakan akan digelar di Camp Nou. Fabregas 2 musim di Como sudah rekrut nyaris 40 pemain. Como sudah mendatangkan sebanyak 36 pemain dalam 2 musim era pelatih dari Cesc Fabregas. Dirangkum dari media Italia, Como 1907 sudah mendatangkan 11 pemain baru di bursa transfer musim panas 2025 sejauh ini. Di musim panas 2024 jumlahnya lebih banyak, yakni 25 pemain. Total selama 2 jendela bursa transfer musim panas, Como sudah merogoh kocek mencapai 200 juta euro atau sekitar 3,7 triliun rupiah, sementara penjualannya masih di angka 20 juta euro. Pindah ke Sassuolo, Jesus naik gaji.
Jesus didatangkan oleh Sassuolo dari Venezia. Bek tengah asal Indonesia tersebut akan kembali bermain di Serie A dan juga mendapatkan kenaikan gaji. Dilansir dari Tutto Mercato, Jesus akan digaji sebesar 1,1 juta euro atau setara dengan 20 miliar rupiah per tahunnya. Angka itu naik dari gajinya ketika di Venezia, yakni sekitar 300.000 euro per tahunnya, atau bisa dipastikan hampir naik 3 kali lipat. Man City harus segera lepas 5 pemain demi aturan UEFA. Dilansir dari The Mirror, Man City terpaksa harus melepas 5 pemain termasuk diantaranya adalah Jack Grealish dan juga James McCarthy untuk mematuhi aturan keuangan UEFA setelah musim tanpa trofi. Dengan tekanan bursa transfer yang kian mendesak, keputusan ini jadi sorotan karena City berupaya menyeimbangkan keuangan sambil mempertahankan daya saing di Premier League dan juga di pentas Eropa. Tolak Aston Villa, Alexis Saelemaekers ingin bertahan di AC Milan. Alexis Saelemaekers telah membuat keputusannya mengenai masa depannya. Setelah dipinjamkan ke Bologna dan juga AS Roma, ia ingin bertahan di AC Milan. Keinginan kuatnya untuk bertahan di AC Milan tidak lepas dari sosok pelatih baru yakni Max Allegri, yang diketahui sangat menghargai fleksibilitas dari Alexis Saelemaekers sebagai pemain sayap yang serbaguna. Fermin Lopez tolak rayuan dari Manchester United. Fermin Lopez mengambil keputusan untuk melanjutkan perjalanan karirnya di Barcelona kendati kompetisi internal yang sangat sengit. Pemain berusia 22 tahun ini berkeinginan kuat untuk membuktikan kemampuannya dan menjadi elemen krusial dalam strategi dari Hansi Flick. Ketertarikan besar dari berbagai klub Eropa, khususnya dari Manchester United, tidak mengubah prioritas dari Fermin Lopez yang lebih memilih ambisinya untuk bersama tim yang dicintainya sejak masa kecil. Dapat kontrak baru, Gonzalo Garcia di Madrid sampai tahun 2030. Gonzalo Garcia mendapatkan hadiah atas performa apiknya di Piala Dunia antar klub. Garcia baru saja memperpanjang kontraknya bersama Real Madrid. Dikutip dari situs resmi klub, Garcia diperpanjang masa baktinya di Santiago Bernabeu hingga 30 Juni 2030 dan Garcia mendapatkan kenaikan gaji yang signifikan yakni 4 juta euro per tahunnya atau sekitar 7,2 miliar rupiah. Jumlah ini terbilang besar untuk pemain yang baru berusia 21 tahun. PSG jual murah Donnarumma. PSG siap melepas Gianluigi Donnarumma karena sang kiper tidak memberikan perpanjangan kontrak dan PSG akan menjual secara murah. Diketahui kontrak Gianluigi Donnarumma di PSG akan habis semusim lagi alias musim panas 2026. Dilaporkan oleh Tribuna, PSG akan ambil langkah tegas untuk menjual Gianluigi Donnarumma. Andai pemain asal Italia itu tidak juga memberikan perpanjangan kontrak. Chelsea tak terkalahkan selama pramusim. Chelsea menutup rangkaian pramusim 2025-2026 dengan rapor hampir tanpa celah. Skuad besutan dari Enzo Maresca meraih kemenangan beruntun sejak tampil di Piala Dunia antar klub. Partai terakhir pramusim mempertemukan mereka dengan AC Milan di Stamford Bridge, di mana Chelsea tampil berkasa dan mengakhiri laga dengan skor telak 4-1. Kemenangan atas Milan semakin memperpanjang catatan impresif Chelsea sejak Piala Dunia antar klub kemarin. Rentetan performa apik itu berkelanjutan di laga uji coba di mana mereka menaklukkan sejumlah tim tangguh seperti PSG, Bayer Leverkusen dan juga AC Milan. Bayern Munchen izinkan Kingsley Coman pergi. Presiden Bayern Munchen yakni Herbert Hainer buka suara terkait rumor Kingsley Coman yang dilirik oleh Al Nassr. Hainer mengatakan jika ada pemain ingin pergi, dia bisa bicara dengan klub. Dan pakar transfer Fabrizio Romano melaporkan bahwa Coman sangat tertarik untuk bergabung dengan Al Nassr. Dan klub Arab Saudi itu optimis bisa menyelesaikan negosiasi pada minggu depan. PSG kuda Chelsea dengan uang segunung untuk Enzo Fernandez. PSG dikabarkan siap mengajukan penawaran fantastis untuk bisa memboyong gelandang Enzo Fernandez dari Chelsea pada bursa transfer musim panas kali ini. Menurut laporan dari Viayas, klub juara Liga Champions tersebut menyiapkan tawaran senilai 150 juta euro atau sekitar 2,7 triliun rupiah. Rencana PSG ini mencakup skema pembayaran sekitar 125 juta euro sebagai biaya tetap ditambah bonus variabel mencapai 25 juta euro. Nilai tersebut diyakini mendekati harga yang diinginkan oleh Chelsea apabila mereka bersedia melepas sang pemain.
Newcastle rokok kocek 738 miliar rupiah untuk bek muda AC Milan. Newcastle United akhirnya mencapai kata sepakat penting di bursa transfer musim panas ini. Bek tengah AC Milan yang tengah naik daun yakni Malik Thiaw resmi pindah menuju Newcastle. Nilai transfer sang pemain diperkirakan mencapai 35 juta pound sterling atau sekitar 738 miliar rupiah. Sebuah langkah yang dianggap sebagai gebrakan besar bagi Newcastle setelah mereka gagal mendatangkan beberapa target utama sebelumnya. Meski transfer Thiaw menjadi pencapaian penting bagi Newcastle, namun mereka masih memburu pemain yang baru. Nama-nama seperti Jan Wisa dan juga Nicholas Jackson kini dalam pantauan radar. Liverpool serius kejar bek muda milik Parma. Liverpool kembali mengguncang bursa transfer dengan mengarahkan perhatian pada Giovanni Leoni, bek muda berusia 18 tahun milik Parma Calcio. Menurut laporan dari media Italia, Liverpool serius mengejar talenta Italia tersebut untuk bisa memperkuat lini belakang mereka di musim panas ini. Langkah ini mencerminkan ambisi Arne Slot untuk memadukan pengalaman dan juga potensi muda dalam skuadnya. Namun harga transfer tinggi diperkirakan menjadi salah satu tantangan utama bagi Liverpool untuk bisa mengamankan tanda tangan dari Leoni. AC Milan kunci kesepakatan transfer Goni De Winter. Raksasa Serie A AC Milan dikabarkan sudah mencapai kesepakatan dengan Genoa untuk bisa memboyong Goni De Winter. Setelah mengamankan kesepakatan personal, Milan bergerak cepat untuk bisa bernegosiasi dengan Genoa. Proposal pertama yang diajukan senilai 20 juta euro dan kedua belah pihak kini berupaya menemukan titik temu agar bisa transfer tersebut terrealisasi. MU tak menyerah kejar bintang milik Brighton. Raksasa Liga Inggris MU dikabarkan masih terus berusaha mendatangkan Carlos Baleba. Mendatangkan Baleba bukan perkara sederhana bagi MU. Brighton mematok harga senilai 104 juta pound sterling untuk melepas bintang mudanya tersebut. Meski situasi rumit, MU tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyerah. Mereka akan tetap menjaga komunikasi dengan pihak Baleba untuk membuka peluang kesepakatan.